For the winner by majority decision, Hamzat Chimaev. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Gudang Fighter. Kekalahan Kamaru Usman memang sudah diprediksikan oleh banyak orang, melihat lawannya adalah Hamzat Chimaev yang punya ambisi yang sangat tinggi. Tapi ketika keduanya benar-benar bertemu dalam satu oktagon, dalam 3 ronde saja hal ini bisa diperdebatkan bahwa Kamaru Usman tidaklah kalah. Bahkan seandainya mereka bertarung bukan cuma 3 ronde doang, tapi 5 ronde, tapi ya karena seorang Kamaru Usman sudah tidak pernah lagi merasakan bertarung hanya 3 ronde, melainkan selalu 5 ronde pertarungan, yaitu sejak bulan Mei tahun 2018, yaitu sejak melawan Demian Maia, Kamaru Usman selalu dalam pertarungan rules 5 ronde. Dan gak ada sejarahnya Kamaru Usman kelelahan, sehingga banyak yang menilai bahwa seandainya rulesnya adalah 5 ronde, kemungkinan Kamaru Usman yang menang. Kamaru Usman bukan cuma mendapat short notice, tapi juga mendapatkan dirinya berada dalam situasi yang belum pernah ia alami selama bertahun-tahun, yaitu pertarungan 3 ronde. Sejak tahun 2018, Kamaru Usman telah berkompetisi dalam 10 pertarungan berturut-turut yang dijadwalkan selama 5 ronde sebelum ia menggantikan Paulo Costa untuk melawan Hamzat Chimaev dalam co-main event UFC 294. Hamzat Chimaev mengalahkan Kamaru Usman via majority decision dengan satu juri menilai pertarungan tersebut berakhir imbang dan 2 lainnya memberikan skor untuk Hamzat Chimaev 29-27. Yap, jadi di dalam dunia combat sport ada istilah unanimous decision, split decision, dan majority decision. Kalau unanimous decision berarti ketiga juri menilai bahwa Hamzat Chimaev yang menang. Dalam kata lain, Hamzat Chimaev menang mutlak. Tapi kalau split decision, berarti ada satu juri yang menilai bahwa Kamaru Usman yang menang, sedangkan 2 juri lain yang menilai Hamzat Chimaev yang menang. Dalam kata lain, Hamzat Chimaev menang tipis. Nah, kalau majority decision, berarti ada satu juri yang menilai bahwa skornya adalah imbang, sedangkan 2 juri lain yang menilai Hamzat Chimaev yang menang. Jadi walaupun satu juri menilai imbang, tapi ada 2 juri alias mayoritas juri menilai bahwa Hamzat Chimaev yang menang, maka itu namanya majority decision, atau dalam kata lain keputusan mayoritas juri. Itu cuma sedikit pencerahan doang sih. Nah, kita balik lagi bahas soal Kamaru Usman. Dalam sebuah wawancara ESPN setelah pertarungan, Kamaru Usman benar saja menjawabnya dengan emosional, dengan menyesali awal yang lambat dan kurangnya kepercayaan diri yang menghantuinya setelah 2 kekalahan dalam perebutan gelar dari rivalnya Leon Edwards. Dalam kata lain, Kamaru Usman kemungkinan sedang merasakan apa yang Tony Ferguson rasakan, yaitu sudah terbiasa menang beruntun, tahu-tahu ngerasain kekalahan. Ketika diwawancara, Usman tidak langsung menjawab, tapi terdiam beberapa detik karena sedang menahan kesedihannya. Dan akhirnya Kamaru Usman berkata, "Anda menjalani bertahun-tahun tanpa mengalami kekalahan dalam waktu yang sangat lama. Semua kerja keras dan Anda kehilangan 2 kekalahan yang hampir sama seperti itu. Anda mulai mempertanyakan berbagai hal dan mulai sedikit meragukan diri sendiri. Anda hampir lupa bagaimana rasanya menang. Apa yang bisa saya katakan adalah saya harus lebih percaya diri pada diri saya sendiri, percaya pada pelatih saya dan kami akan kembali. Saya bangkit dari sofa dalam 10 hari dan melawan seekor banteng muda yang kelaparan seperti itu. Ia besar, kuat, dan ia memiliki waktu 1,5 tahun untuk benar-benar berkembang dalam divisi ini, sedangkan saya tidak melakukannya. Saya tidak mempercayai bentuk tubuh saya yang baru. Saya adalah seorang fighter kejuaraan, dan Anda tidak bisa memulai dengan lambat seperti itu. Beri saya beberapa ronde tambahan. Saya pikir dunia tahu apa hasilnya nanti." Kamaru Usman saat ini mengalami kekalahan beruntun terlama dan satu-satunya dalam karirnya. Setelah kalah 2 kali berturut-turut dari Leon Edwards dan 1 lagi dari Chimaev pada hari Sabtu kemarin. Awalnya, di UFC 278, Kamaru Usman sedang dalam perjalanan menuju kemenangan keputusan atas Leon Edwards, bahkan 4 ronde milik Kamaru Usman. Tapi ketika dia terkena head kick dengan waktu pertarungan kurang dari 1 menit, kekalahan itulah yang membuat Kamaru Usman hancur mentalnya. Dan ketika mereka kembali bertarung di UFC 286, Leon Edwards memenangkan keputusan mayoritas alias majority decision. Hamzat Chimaev mendominasi ronde pertama melawan Kamaru Usman, menggunakan serangan gulat khasnya untuk menjatuhkan Usman, mengambil punggungnya dan mengancamnya dengan pukulan dan kunciannya. Hal yang sama Hamzat Chimaev lakukan kepada Kevin Holland dan Li Jingliang. Dan ada satu fakta yang sangat menarik. Sebelum Kamaru Usman melawan Hamzat Chimaev,
Kamaru Usman pernah melakukan 59 takedown dan hanya 1 kali di takedown. Sedangkan saat melawan Khamzat Chimaev, Kamaru Usman tidak pernah melakukan takedown sama sekali. Sedangkan dirinya merasakan 4 kali di takedown oleh Khamzat Chimaev. Benar-benar gila Khamzat Chimaev ini. Kamaru Usman pun berkata, "Itu salah perhitungan buat saya. Itu bagian dari camp. Bagi saya seorang pegulat. Itulah mengapa saya suka bergulat. Saya sangat senang untuk meluangkan waktu di dalam camp dan benar-benar mempersiapkan diri untuk posisi tersebut. Dan saya belum tentu mempunyai waktu untuk benar-benar melakukan grappling untuk menghentikan takedown tersebut. Saya tidak menyerah pada posisi seperti itu. Bagian yang paling membuat saya kecewa adalah melepaskan posisi tersebut, karena saya tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkannya. Tapi itu bukan alasan. Dia seperti yang diiklankan. Dia besar, dia kuat. Dan saya seorang fighter kejuaraan. Saya membutuhkan 2 ronde tambahan itu. Saya butuh 5 ronde pertarungan. Seperti biasanya, saya tidak bisa memulai dengan lambat seperti itu. Sudah lama saya tidak bertarung 3 ronde. Tapi anak itu seperti yang diiklankan, yaitu dia sangat tangguh." Pertanyaan terbesar yang muncul setelah kekalahan ini adalah, apa sebenarnya rencana Kamaru Usman selanjutnya? Jika dia kembali ke kelas welter, kecil kemungkinannya dia akan menerima kesempatan lain untuk merebutkan gelar selama Leon Edwards yang memegangnya. Namun, debut yang gagal di kelas middleweight mungkin tidak akan membuatnya bersemangat untuk bertahan di divisi kelas yang lebih berat. Sedangkan Sean Strickland, fighter yang pernah dikalahkan oleh Kamaru Usman, meskipun 6 tahun yang lalu dan di kelas berat yang berbeda, saat ini Sean Strickland memegang sabuk juara UFC kelas middleweight. Kamaru Usman tidak menutup kemungkinan akan menantang pesaing kelas middleweight untuk mencoba menjadi yang lain. Kamaru Usman berkata, "Banyak sekali pertanyaannya. Sulit untuk mengatakan luangkan waktu dari olahraga. Saya baru saja bangkit dari sofa dalam 9 hari dan melawan seekor banteng muda yang lapar seperti itu. Saya pikir saya harus lebih percaya pada diri saya sendiri, mempercayai pelatih saya dan mempercayai tim saya, dan mempercayai diri sendiri. Saya hanya perlu percaya pada diri sendiri. Ini sulit, namun saya akan mengambil sedikit waktu dan kembali ke gym. Saya tidak keberatan. Chimaev akan bertarung memperebutkan gelar. Saya akan memilih melawan Dricus du Plessis di UFC 300. Mengapa tidak? Dalam kata lain, Kamaru Usman akan bertahan di kelas middleweight dan akan melawan fighter besar lainnya, entah itu Dricus du Plessis atau Robert Whittaker. Nah, kalau Paulo Costa, buang aja lah ke laut. Karena saking bencinya fans, Paulo Costa diserang penonton saat Paulo Costa hadir di Abu Dhabi. Nah, itu tadi kabar soal Kamaru Usman setelah pertarungan. Lalu bagaimana kabar soal Khamzat Chimaev setelah pertarungan? Kabarnya, Khamzat Chimaev mengalami patah tangan di ronde pertama. Khamzat Chimaev mengatakannya kepada ESPN usai pertarungan bahwa dia yakin tangan kanannya patah pada ronde pertama pertarungannya dengan Kamaru Usman. Hal ini menjelaskan mengapa Khamzat mampu mendominasi penuh Kamaru Usman pada ronde pertama, tapi kemudian melambat pada ronde kedua dan ketiga. Khamzat Chimaev pun berkata, "Ronde pertama saya rasa tangan dan jari saya patah. Saya tidak bisa memukul keras dengan tangan kanan. Tangan kananku adalah senjata besar. Ketika Anda tidak dapat menggunakannya, sulit untuk bekerja." Saat ini belum diketahui tingkat keparahan cederanya atau berapa lama patah tangannya yang mungkin membuat Chimaev absen. Fighter Ceknya yang tak terkalahkan itu harus menjalani ronsen untuk menentukan tindakan selanjutnya. "Saya akan memeriksa tangan saya," kata Chimaev. "Jika hasilnya bagus, saya akan mencoba angkat beban dan bersiap untuk laga berikutnya melawan Sean Strickland." Nah, itulah obrolan singkat hari ini. Sekian dan terima kasih.